Terima kasih. Baik, Masya Allah, akhirnya sampai lagi ke Palu. Saya di Palu ini sejak ini yang ketiga kali, Ibu sekalian. Saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Palu, Ibu Mutmainnah Corona. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu. Yang saya hormati Bapak Lurah Pengawu beserta jajarannya. Oh, Ibu Lurah Pengawu. Assalamualaikum Ibu. Masya Allah. Yang saya hormati Ketua Organisasi Perempuan, Organisasi Masyarakat, dan Organisasi Pemuda Kelurahan Pengawu yang tidak disebutkan namanya satu persatu, serta pengurus takmir Masjid Nurul Hasanah Aceh. Aceh? Kok ada di Palu? Hah? Oh, pengurus takmir Masjid Nurul Hasanah Aceh, Ustadz Andri Novandi. Masya Allah. Baik, saya tidak sendiri, saya sama Mariam. Dia baru bangun tidur jadi agak ngantuk sedikit. Assalamualaikum ya Mariam. Kaifa haluk ya Mariam? Alhamdulillah, anti bi khair? كيف أنت اليوم في هذا المسجد؟ أنت سعيدة جدا اليوم؟ لماذا أنت تحب هذا المسجد؟ لماذا؟ Anak uhib katanya. Saya senang, saya suka, saya cinta ada di sini. Jadi saya mau cerita dulu sebelum saya mulai, boleh ya Bu? Kami dari Jakarta itu jam 1 pagi, Ibu sekalian. Ya, jam 1 pagi, pesawatnya jam setengah, dari rumah tuh jam 1 pagi, setelah selesai tarawih jam 11 malam ya. Kemudian jam setengah 3 pagi naik pesawatnya take off dan sampailah di sini jam setengah 6 pagi. Alhamdulillah, dan pagi ini bisa bersama ibu-ibu sekalian. Sepanjang perjalanan saya tanya tadi sama teman-teman yang ada di dalam mobil, bagaimana Palu keadaannya hari ini. Karena beberapa tahun yang lalu sebelum kejadian tsunami, ibu-ibu sekalian, 1 bulan sebelum tsunami saya ceramah di mall di depan pantai. Kemudian untuk apa? Untuk menggalang donasi masyarakat pada saat itu untuk membantu pengembangan dakwah di kota-kota yang lain. 1 bulan setelah saya datang itu terjadilah peristiwa tsunami. Saya dikirimkan video ketika air itu masuk ke dalam mall. Pada saat itu saya ceramah sampai saya bergetar ibu-ibu sekalian, karena kemarin saya di mall itu. Sekarang apa kabar mallnya itu sekarang? Masih ada ya? Alhamdulillah. 1 bulan pasca kejadian tsunami dan gempa itu, saya kembali ke Kota Palu. Kalau sebelumnya, mohon maaf. Kalau sebelumnya datang ke Kota Palu disebabkan menggalang dana masyarakat Palu untuk membantu kota-kota lain, tapi setelah tsunami itu, 1 bulan setelah tsunami, saya datang ke Palu untuk menyerahkan donasi untuk masyarakat Palu. Di situ saya berpikir, Masya Allah, indahnya persaudaraan ini, saling tolong menolong. Hari ini kita bantu orang, besok orang bantu kita, ibu-ibu sekalian, betul ya? 1 bulan sebelum tsunami, masyarakat Palu memberikan donasi yang Masya Allah luar biasa untuk dakwah bagi kota-kota yang lainnya, untuk kota-kota lainnya yang juga terkena musibah dan sebagainya. 1 bulan setelah tsunami tersebut, justru saya datang kembali untuk menyerahkan donasi-donasi itu kepada masyarakat Palu. Dan saya tahu di depan di area pantai itu tempat-tempat apa, karena sebenarnya tengah malam saya ke sana ibu-ibu sekalian untuk mewawancara yang bercengkrama, sehingga saya tahu betul itu tempat apa sebelumnya. Maka ketika saya bertanya bagaimana keadaan Palu hari ini, dikatakan semenjak kejadian itu banyak sekali orang-orang yang berhijrah, banyak sekali orang-orang yang membuat komunitas-komunitas kebaikan, dan bahkan sebagian orang sangat bersyukur atas kejadian itu. Disebabkan dengan kejadian itu pada akhirnya banyak orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan lewat kejadian itu masyarakat Palu menjadi masyarakat yang semakin saleh, sehingga Palu ini diisi oleh orang-orang baik, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri, sebuah tanah tempat yang dicintai oleh Allah, yang diampuni oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah,
karena isinya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh insyaallah. Baik ibu-ibu semua, masuk ke 10 hari terakhir ini, ya Allah, sudah berapa kali khatam? Sudah 10 hari terakhir, sudah 9 hari mungkin ya. Sudah semakin berlalu bulan suci Ramadan, mudah-mudahan sudah ada yang khatam atau sudah sekian kali khatam. Dan kita manfaatkan sisa-sisa Ramadan ini dengan sebaik yang kita bisa. Hari ini kita mulai dengan Maryam akan membacakan surah Al-Fatihah dan surah Al-A'la. Nah, hayya taqra ya Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ini enggak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuha al-ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Syukran ya Maryam, Masya Allah ibu-ibu sekalian, hari ini sudah kita dengarkan Maryam sebagai pembukaan membaca surah Al-A'la dan surah Al-Fatihah. Hari ini kita membahas andai ini Ramadan terakhir kita. Teringat atas pertanyaan dari seseorang orang Ansar ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, siapakah orang yang paling baik itu?" Maka Rasul menjawab, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bukan orang paling baik itu orang yang hafal Quran saja, atau orang yang hafal hadits saja, atau orang yang seperti apa. Tapi kata Rasul, orang yang baik itu orang yang akhlaknya baik. Dan siapakah orang paling pandai? Orang paling pandai adalah orang yang senantiasa ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Kemudian ada lagi orang bertanya, "Ya Rasul, bagaimana ya caranya supaya aku bisa khusyuk dalam salat?" Maka Rasul menjawab, cara supaya engkau khusyuk dalam salat, maka pikirkanlah, andaikan itu menjadi salat terakhirmu. Kalau engkau merasa itu salat terakhirmu, pasti engkau akan khusyuk, akan sungguh-sungguh salat. Karena tidak ada kesempatan untuk sholat di kemudian hari lagi atau di waktu-waktu berikutnya, karena itu terakhirmu sholat. Begitu pula dengan Ramadan. Hari ini tema kita, andai ini Ramadan terakhir kita. Kenapa ada
pertanyaan seperti ini atau ada pernyataan seperti ini? Disebabkan kalau kita merasa ini Ramadan terakhir kita, pasti kita bersungguh-sungguh berkomitmen untuk memberikan yang terbaik di Ramadan kita. Betul Ibu sekalian? Andai ini Ramadan kita, andai tahun depan gak bertemu lagi, andai ba'da Ramadan sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti orang berakal itu pasti akan memanfaatkan Ramadan semaksimal yang dia bisa. Bulan Ramadan memiliki banyak sekali julukan. Tidak hanya syahrul Ramadan, tapi juga dia syahrul Quran, syahrul tilawah. Bulannya Quran, bulannya membaca Al-Quran. Sehingga orang yang berpikir bahwa andai ini Ramadan terakhir, pasti banyak waktunya untuk senantiasa bersama dengan Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-184, ayat 185, maaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Baik, mari membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 dan surah Al-Baqarah 185. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Juga mari membacakan surah Al-Baqarah ayat ke-185 yang berbunyi, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar ya, karena ini sekalian live Instagram dan live supaya teman-teman yang lain bisa nonton. Baik. Dalam surah Al-Baqarah 183 dan 185 yang tadi Maryam baca, Allah Subhanahu wa taala meminta agar orang-orang beriman untuk senantiasa berpuasa agar menjadi pribadi yang bertakwa. Salah satunya adalah cara untuk menggapai takwa adalah dengan mengerjakan apa-apa yang Allah cintai, yakni membaca Al-Quran, membersamai Al-Quran. Dikarenakan bulan Ramadan disebut sebagai syahrul Quran, syahrul tilawah. Bulan Ramadan, teman-teman sekalian, dijuluki juga sebagai syahrul sabar, bulannya sabar. Bulan banyak kita harus bersabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam menahan lapar, sabar menahan haus, sabar dalam menahan anggota badan dari bermaksiat kepada Allah. Orang yang puasa pasti dia sabar, pasti dia akan sabar menahan dirinya untuk berbuat maksiat karena ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu ada 3, sahabat sekalian. Sabar dalam menjalani ujian-ujian Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam melakukan amal-amal saleh. Dan semua itu ada di dalam orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa, Allah berikan kesabaran. Ketika ditimpakan ujian, dia dalam keadaan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesabaran. Ketika orang berpuasa, dia sabar, menahan diri dari berbuat maksiat, menahan diri dari anggota badan berbuat dosa. Dia sabar. Sabar juga bermakna dalam bulan puasa ini adalah ketika kita sabar dalam beramal saleh. Kalau nggak sabar, mungkin hari ini kita udah nggak tarawih lagi. Makin hari soft tarawih itu makin mengalami kemajuan. Maju dia softnya. Bener ya Bu? Yang dulu hari pertama Ramadan softnya mungkin sampai belakang, ini softnya makin maju, ya. Sabar dalam beribadah. Quran kalau nggak sabar, pasti kita nggak baca dia. Udah capek, udah ngantuk, tapi perlu sabar. Sabar dalam menahan ngantuk, menahan malas, sabar untuk terus membersamai Al-Quran. Puasa kalau nggak sabar udah buka mungkin. Anggota badan kalau nggak sabar pasti udah bermaksiat, mata memandang hal-hal yang Allah haramkan, tangan menyentuh kepada Allah yang Allah haramkan misalnya.
Jadi dalam puasa itu semuanya ada kesabaran di dalamnya. Itu sebabnya kenapa dikatakan puasa itu pahalanya atas tanggungan dari Allah. Disebabkan apa? Disebabkan orang puasa pasti sabar. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 dikatakan orang-orang yang sabar pahalanya tiada batas. Saking sudah tidak bisa terhitung lagi, bukan lagi 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Saking sudah unlimited pahala, dikatakan pahala tiada batas, pahala atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa pasti melakukan amal-amal soleh di dalamnya. Ketika kita berpuasa, aliran darah kita ini mengecil, ibu-ibu sekalian. Sementara syaitan itu masuk melalui aliran darah. Jadi orang-orang yang berpuasa dia malas buat maksiat. Gak ada tenaga dia untuk buat maksiat, teman-teman semua. Malas dia untuk berbuat maksiat. Kalau buat maksiat dia berpikir, oh saya lagi puasa. Lagi marah aja kita mikir, oh lagi puasa. Apalagi berbuat yang lebih buruk daripada itu. Lagi puasa gak mungkin saya berzina. Lagi puasa gak mungkin saya mencuri. Betul ya? Bener gak? Pasti kalau orang puasa mikir, lagi puasa gak mungkin saya berbuat seperti ini. Jadi puasa itu adalah perisai. Dia benteng pertahanan bagi diri kita. Maka andai ini Ramadan terakhir kita pasti melaksanakan berbagai macam amal saleh di bulan Ramadan dengan semampu yang kita bisa. Karena sudah nggak ada waktu lagi. Ibu-ibu bersyukur kepada Allah masih diberikan kehidupan sampai hari ini. Banyak kemarin kejadian kemarin berapa tahun yang lalu. Kejadian-kejadian itu datang tiba-tiba, ibu-ibu sekalian. Betul nggak? Kemarin waktu kejadian musibah gempa ataupun tsunami, mungkin ibu berpikir pada saat itu, ini jangan-jangan udah kiamat. Betul kan? Bagaimana jalan itu bisa bergelombang? Siapa yang menyangka jalan itu bisa naik sampai tiang listrik itu? Siapa sangka ternyata tanah itu bisa masuk ke dalam, memasukkan rumah-rumah dan manusia masuk ke dalam perut bumi. Siapa yang menyangka itu terjadi? Tiba-tiba saja di waktu maghrib, ketika adzan maghrib setelah itu terjadi begitu cepat. Betul bu? Nggak ada persiapan, betul? Untuk orang-orang yang beriman, kejadian kematian mendadak menjadi sebuah kebahagiaan karena bertemu dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang penuh dosa dan maksiat seperti kita? Kejadian begitu menjadi malapetaka besar untuk kita. Kenapa? Belum ada kesempatan atau belum cukup waktu untuk beramal saleh, belum cukup waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kejadian yang kemarin itu menjadi peringatan besar untuk kita semua, untuk warga Palu khususnya, untuk masyarakat pada umumnya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya teman-teman yang sudah berpulang itu pun kita akan menunggu giliran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menunggu giliran kan? Mati itu nggak harus sakit dulu, betul? Mati itu nggak harus menunggu tua renta dulu. Dia bisa terjadi tiba-tiba kapan saja. Dan kalau sudah waktunya nanti kita akan bilang, ya Allah cepat sekali ya Allah, belum sempat beramal saleh ya Allah. Ayah saya meninggal dalam keadaan tidur, ibu-ibu sekalian. Siapa yang menyangka? Tidak sakit, masih bercengkrama malamnya, tiba-tiba bangun pagi udah tidak lagi ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau insyaallah. Masa Covid kemarin kita juga banyak kehilangan orang-orang yang kita cintai. Cukuplah kematian menjadi peringatan bagi kita untuk kita beramal saleh. Maka minta sama Allah untuk kita menjadi orang-orang yang dimampukan oleh Allah untuk beramal saleh. Yang buat ibu bisa salat tarawih, semangat tarawih siapa ibu-ibu sekalian? Allah. Yang buat ibu istiqamah baca Quran sampai hari ini siapa? Allah. Yang kasih ibu kekuatan untuk bisa berpuasa siapa? Allah. Maka minta sama Allah kesempatan untuk kita maksimal dalam beramal saleh. Doa kepada Allah. Syahrul Ramadan, bulan banyak dikabulkannya doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Silakan Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Maryam membacakan surah Al-Baqarah ayat 186, masih satu halaman dengan ayat-ayat puasa tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat,
Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, dan oleh karena itu hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita berdoa, Allah kabulkan. Allah pasti kabulkan. Kalau ada yang tanya, "Ya Allah, Engkau di mana? Engkau lihat tidak apa yang terjadi kepada diriku, ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau ada yang bertanya, "Aku ini di mana?" Maka katakan, "Aku ini sangat dekat dan aku mengabulkan permohonan orang-orang yang apabila dia berdoa kepadaku, asalkan syaratnya dia beriman dan dia memenuhi perintah Allah, maka Allah kabulkan doanya." Atau dalam ayat yang lain dikatakan, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Bulan suci Ramadan, bulan banyak dikabulkan doa. Doa sama Allah, "Ya Allah, mau kembali kepadamu ya Allah, mau bertobat kepadamu ya Allah." Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita dalam setiap urusan kita. Allah bantu kita untuk kita menegakkan salat kita. Allah bantu kita untuk kita istiqamah dalam mengaji kita. Allah kasih kesempatan pada kita untuk beramal saleh. Saya mau tanya sama Maryam, Mbah itu kemarin wisuda Al-Quran ya Maryam? Maryam tahu kan? Wisuda berapa juz yang Maryam tahu? 10 juz. Menurut Maryam, kenapa Mbah ibu saya Bu, umurnya hampir 60 tahun. Kenapa menurut Maryam Mbah mau menghafalkan Al-Quran di usia tuanya? Biar kuburannya terang. Jadi ibu saya cerita, teman-teman sekalian, mohon izin saya cerita sebentar. Ibu saya, neneknya Maryam, bercerita, ibu pernah bermimpi suatu malam dalam keadaan ibu sendiri di dalam kubur, kata beliau. Kemudian ada seseorang datang yang tidak tahu siapa, membawa Al-Quran yang sangat terang sekali, menyilaukan, walaupun di beberapa bagian gelap. Kemudian saya berpikir, Quran ini terang sehingga menerangi kubur saya, namun ada beberapa bagian yang gelap. Ibu saya berkata, mungkin ini disebabkan saya belum menghafal seluruh isi Al-Quran. Maka beliau mengatakan kepada saya, kepada cucu-cucunya, maka ibu berharap sebelum kembali kepada Allah, Allah memberikan kesempatan kepada ibu untuk menghafalkan keseluruhan isi Al-Quran, kata beliau. Jadi di usia senjanya beliau, di usia tuanya beliau, saya pun sampai malu ibu-ibu sekalian, masih berkomitmen, bertekad untuk terus bersama dengan Al-Quran. Masya Allah, saya kalah dengan ibu saya. Ibu saya itu sehari bisa menghabiskan 7 jam bersama dengan Al-Quran, ibu sekalian. Ya, mengulang-ulang kembali murojaah, ngafalin, ngulang kembali, kemudian ngafalin dan sebagainya. Ini saja kami datang ke Palu, ibu saya sudah mengatakan, ini i'tikafnya di mana? Kita mau i'tikaf di mana? Masya Allah. Anak-anak pesantren itu menjadi saksi ya, betapa saya pun sangat ta'zim ya, hormat kepada semangatnya beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu senja. Anak-anak muda kalau beribadah kepada Allah sebetulnya wajar. Kenapa? Anak-anak muda itu kalau beribadah kepada Allah, dia punya kekuatan sehingga bisa beribadah kepada Allah. Ya, walaupun itu sangat luar biasa. Dikatakan ada 7 golongan manusia yang akan ditolong di padang mahsyar nanti, ya. Ini anak-anak muda yang beribadah kepada Allah. Dia bisa beribadah kepada Allah, bisa bersemangat, itu wajar dan satu sisi hebat. Dia punya kekuatan untuk bisa beribadah. Orang-orang tua yang sudah semakin tua renta, ya, seharusnya memang dekat kepada Allah dan hebat kalau dia masih dekat kepada Allah. Di sisa-sisa usianya, di tengah kelemahannya, dia masih terus mau untuk berdekatan dengan Allah, masih terus ingin bersama dengan Al-Quran. Jadi kembali lagi, Syahrul Ramadan, bulan di mana banyak dikabulkannya doa. Kata Rasul, dikabulkan doa itu siapa-siapa saja, orang yang safar, orang yang dizolimi, orang tua kepada anaknya, doanya dikabulkan, dan doa dari orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mampukan kita istiqamah. Ada doanya Rasul supaya istiqamah. Apa doanya, Bu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Itu doa yang selalu Rasul ucapkan setiap saat. Karena untuk istiqamah itu tidak mudah. Hari ini kita berbuat amal saleh, besok kita maksiat. Hari ini baca Quran, besok malas. Hari ini tarawih, besok bolong-bolong tarawihnya. Walaupun tarawih sunnah, ya. Namun amal-amal ibadah yang kita lakukan ini bagian dari kita berlomba-lomba kepada Allah. Seluruh umat muslim ini sedang berlomba-lomba untuk menarik perhatian Allah. Tarawih sunnah, ya. Baca Quran, enggak baca Quran pun, ya. Silakan saja. Namun kalau engkau baca Quran, kalau engkau tarawih, afdal, itu sangat baik. Maka hari ini kita berkomitmen di sisa-sisa Ramadan terakhir kita, ketika Rasul
bersabda, celakalah bagi orang yang ketika berlalu bulan suci Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memberikan begitu banyak ampunan. Syahrul Ramadan dijuluki Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka kita jadikan di sisa-sisa Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa itu apa? Maryam akan baca surah ini, setelah itu Maryam akan boleh ke belakang kalau Maryam mau ya. Surah Ali Imran 133 sampai 135 disebutkan ciri orang bertakwa. Bukankah puasa itu tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa? Ciri orang bertakwa itu apa sih? Disebutkan dalam surah Ali Imran 133 sampai 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Syukran ya Maryam. Sedikit tentang Maryam, saya katakan Maryam lagi libur sekolah ibu sekalian. Saya katakan Maryam gak usah ikut ke Palu. Maryam capek nanti jam 1 pagi naik pesawat, katanya nggak mau. Maryam mau ikut safari dakwah. Kan Maryam mau jadi ustazah katanya. Doain ya Bu. Dia lagi latihan supaya nggak deg-degan bicara depan ibu-ibu semua. Ya. Syukran ya Maryam. Anti turidin huna atau anti turidin huna? Huna? Oh nah, labas. Nah, baik. Maryam tadi mengatakan surah Ali Imran, membaca surah Ali Imran ayat ke 133 sampai 135. Disebutkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Bukankah puasa itu tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa? Di sisa-sisa Ramadan terakhir kita menjadi orang bertakwa. Sederhananya, takwa itu bermakna kita berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Allah cintai dan meninggalkan apa-apa yang Allah benci. Panitia boleh diambil kursinya? Namun ternyata teman-teman sekalian, ada beberapa perincian tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu. Dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang senantiasa berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri karena dosa-dosanya, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Kita mau jadi orang-orang yang bertakwa di sisa Ramadan ini, tidak mau jadi orang yang dikatakan Rasul sebagai orang yang celaka karena tidak diampuni oleh Allah. Maka ciri-ciri orang bertakwa ialah yang pertama, dia gemar berinfak. Bulan suci Ramadan adalah bulan Syahrul Jud, bulan kedermawanan, bulan di mana Rasul banyak sekali bersedekah di bulan ini. Dikatakan kedermawanan dan kebaikan Rasul di bulan Ramadan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Dan sedekah pada saat apa? Pada saat lapang, pada saat sempit, pada saat engkau ada banyak sedekahnya, pada saat tak ada pun masih terus bersedekah walaupun sedikit. Allah tidak nilai berapa jumlahnya, Allah nilai lillah, keikhlasanmu ketika engkau melakukannya. Tidak usah susah-susah ibu-ibu sekalian. Banyak orang-orang yang memanfaatkan keberkahan bulan Ramadan untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Ada seseorang yang tidak sanggup untuk memberikan nasi kotak untuk makanan buka puasa. Apa yang dia lakukan? Dengan plastik kecil dia masukkan 3 biji kurma. Dan kemudian dia bagi-bagikan. Di Jakarta itu macet, biasanya orang pulang kerja berjam-jam di jalanan di lampu merah. Maka ada orang yang membagikan gelas air mineral dan juga 3 biji kurma setiap azan maghrib, ibu-ibu sekalian. Dia hendak meraih pahala orang yang berpuasa. Nggak mahal kan 3 biji kurma itu? Jangankan 3 biji kurma, 1 biji kurma saja yang kau berikan, kau mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Maka orang-orang yang bersedekah bukan orang-orang yang mampu, bukan orang-orang yang kaya raya, bukan. Banyak kok orang kaya tapi kikir, tapi pelit, menghabiskan uang berjuta-juta bisa untuk beli mobil mewah, tas mewah, perhiasan mewah, tapi giliran sedekah berpikir ribuan kali bersedekah dengan harta-harta sisa. Tapi sebaliknya, banyak kok orang-orang yang biasa-biasa saja namun dia gemar bersedekah. Bukan orang yang mampu yang bersedekah, orang yang mau bersedekah. Orang yang mau bersedekah. Banyak orang yang biasa-biasa saja, dia bersedekah semampu yang dia bisa. Bersedekah. Orang-orang yang bersedekah itu sejatinya dia adalah orang-orang yang bahagia. Kita ini bahagia bukan karena banyak uang, Bu. Kita ini berbahagia karena mampu membahagiakan orang lain, betul nggak? Coba deh rasain. Bagaimana kalau kita bisa membahagiakan orang lain? Bagaimana kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain? Bahagianya itu beda. Makanya kenapa banyak komunitas yang banyak di dalamnya volunteer. Volunteer itu nggak digaji, betul? Pengajian ini bisa tercipta karena banyak volunteer di belakang layar. Digaji nggak? Enggak. Habis waktunya iya, habis tenaganya iya. Pasti capek ngurusin pengajian ini sampai mendatangkan ibu-ibu semua. Ini banyak orang di belakang layar. Apa yang mereka dapatkan? Kebahagiaan, kepuasan hati. Bahagia karena bisa jadi orang yang bermanfaat. Bahagia karena bisa membahagiakan orang lain. Sebagaimana kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Maka hendaknya setiap diri berpikir, saya sudah melakukan manfaat apa ya? Saya sudah melakukan kebaikan apa ya untuk orang lain? Bersedekah itu nggak selalu dengan harta. Kalau infak, ibu-ibu dengan harta menyumbang. Bersedekah dengan kebaikan kita. Kalau engkau punya ilmu, berikan ilmumu di jalan Allah. Punya tenaga seperti para volunteer, berikan tenagamu di jalan Allah. Punya harta, berikan hartamu di jalan Allah. Orang-orang bertakwa, orang-orang yang berinfak. Dia bersedekah dan memberikan hartanya juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semampu kita. 10 juta bagi orang yang gajinya ratusan juta atau orang yang gajinya miliaran kecil sebenarnya. Tapi orang yang cuma gajinya 1 juta memberikan 100.000 besar maknanya. Betul ya? Allah nggak lihat kok berapa jumlah yang kau berikan, enggak. Allah lihat tentang keikhlasanmu. Percayalah, berinfaklah maka Allah akan berinfak kepadamu. Gak ada orang yang jatuh miskin karena bersedekah, ada nggak? Yang ada orang-orang yang bersedekah, Allah berikan keberkahan hidup di dalamnya. Bukankah orang-orang yang bersedekah menolak bala, menolak bencana? Ibu sering dengar nggak atau sering lihat nggak?
pada saat kejadian tsunami atau gempa kemarin berapa tahun yang lalu di Palu ini, ada kubur orang-orang saleh yang tidak terkena air misalnya, betul ya? Atau di Aceh, saya tidak tahu kalau di Palu, masjid-masjid tidak tersentuh air. Air itu seperti ini masjid atau ini kubur orang saleh atau ini rumah orang saleh. Air itu nggak kena kepada tempat-tempat itu. Air itu membelah diri, ya, sehingga tempat itu selamat. Kalau dipikir pakai akal manusia, nggak mungkin. Tapi itu bukti kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kejadian, beritanya viral beberapa tahun yang lalu. Seluruh kawasan itu habis terbakar, kecuali rumah makan. Satu rumah makan nggak habis terbakar. Satu-satunya yang tidak terbakar dikala seluruh kawasan itu terbakar. Ternyata di rumah makan itu sering melakukan sedekah hari Jumat, ibu-ibu sekalian. Rumah makan bukan restoran mewah, bukan rumah makan kaki lima. Ternyata mereka sering memberikan, pemiliknya sering memberikan sedekah hari Jumat. Bagi teman-teman yang hari Jumat setelah selesai ibadah salat Jumat, silakan makan siang gratis di tempat kami. Ternyata hanya karena sedekah yang seperti itu selamat itu rumahnya. Sedekah itu bisa menolak bala, percayalah ibu-ibu sekalian. Yang harusnya mungkin ketika bencana kemarin itu kita pun turut terkena dengan bencana itu, tapi ibu masih hidup dan bertahan sampai hari ini. Mungkin disebabkan sedekah yang ibu berikan selama ini. Coba pikir-pikir, mungkin ada amal saleh yang ternyata dengan amal saleh itu Allah menyelamatkan kita, ibu semua. Jadi Masya Allah, Allah sendiri menjanjikan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261 tentang orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di Ramadan ini banyak berinfak. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah 261 Al-Baqarah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Allah Maha luas, Allah Maha mengetahui. Allah sendiri yang janji akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Maka semua ayat-ayat ini hendaknya menjadi semangat bagi kita untuk tidak was-was ketika bersedekah. Karena syaitan akan mengatakan jangan kau bersedekah, engkau sendiri masih perlu, engkau sendiri masih kurang. Syaitan akan senantiasa membisikkan was-was untuk kita malas bersedekah, kawan-kawan sekalian. Ya, jadi mudah-mudahan kita bersemangat. Mau jadi orang bertakwa, dia tidak memikirkan diri sendiri saja. Jadi orang bertakwa dia peduli dengan orang lain. Bukankah Islam itu tidak hanya sekedar hablum minallah, tapi juga hablum minan nas, peduli dengan orang lain. Percuma engkau salatnya bagus, ngajinya bagus, tapi pelit, dibenci engkau dengan sesama manusia. Sementara kalau engkau bersedekah, engkau mendapatkan cinta dari orang-orang sekitarmu. Dan juga teman-teman lihat dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10, ya, dalam surah Al-Munafiqun disebutkan ketika orang-orang yang sudah meninggal dunia itu mereka berkata, ya Allah, andai engkau tunda kematianku ya Allah, sehingga aku bisa bersedekah dan beramal saleh. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia tersebut berkata pada Allah, kalau saja engkau tunda kematianku, aku pasti sedekah ya Allah, pasti beramal saleh. Namun sudah selesai waktunya, sudah dikasih kesempatan kemarin di dunia, kenapa nggak dimanfaatkan? Giliran sudah meninggal dunia bermohon-mohon kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia, atau bermohon kepada Allah, seandainya kau tunda ya Allah, seandainya tak berguna lagi. Maka ciri orang-orang bertakwa dia gemar bersedekah, dia gemar berinfak. Kedua, ciri orang bertakwa itu dia menahan amarah. Makanya Rasul katakan la taghdab lakal jannah, jangan kamu marah bagimu syurga. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, pandai berkelahi, namun orang yang kuat ialah mereka yang pandai meredam, menahan emosinya. Itu orang yang paling kuat. Orang yang bertakwa, yang dikatakan syurga itu punya 8 pintu, ibu-ibu sekalian. Salah satu pintu syurga adalah pintu khusus untuk orang-orang yang menahan marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ciri orang bertakwa dia menahan marahnya.
Dia tidak mudah tersulut emosi, teman-teman semua, ya. Dia tidak mudah menjadi orang yang reaktif ketika ada sesuatu yang dia tidak suka langsung dia keluarkan, tidak. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 ada kalimat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat hamba Allah yang saleh, ibadur rahman, sifat hamba Allah yang saleh. Teman-teman lihat nanti dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 74, itu semua berisi sifat hamba Allah, berisi. Nanti cek. Semuanya berisi sifat hamba Allah yang saleh. Al-Furqan 63 sampai 74 dicatat, nanti diamalkan, dibaca di rumah. Al-Furqan 63 bunyinya adalah ciri-ciri yang betul rahman ialah dia yang rendah hati, berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, dengan rendah hati. Dan kalau ada orang jahil menyapa mereka, ada orang-orang jahil, orang iseng suka mengganggu kita, menyapa kita dengan kalimat buruk, menyakiti hati kita, dia katakan qalu salama, ucapkan kalimat yang baik. Dia mengucapkan kalimat yang penuh dengan keselamatan. Jadi kalau ada yang ganggu kita dengan kalimat buruk, ciri orang bertakwa, beriman, orang saleh bukan membalas dengan kalimat yang serupa pula. Apa bedanya kita dengan dia? Tapi orang-orang yang saleh ialah qaulu salama, setiap perkataannya baik. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Orang saleh itu berpikir sebelum bicara, berpikir sebelum bertindak. Berpikir apa? Yang saya katakan ini bagian dari ibadah kepada Allah enggak ya? Yang saya lakukan ini membuat Allah ridha enggak ya? Kalau membuat Allah murka, dia tak akan lakukan itu. Makanya dia akan berpikir sebelum bicara, ada manfaatnya enggak kalau saya bicara? Kalau enggak ada manfaatnya, lebih baik saya diam. Daripada banyak bicara, banyak dosanya. Tong kosong nyaring bunyinya, makin banyak bicara makin banyak dosa. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata baik, lisannya selalu baik. Kalau kita mau lihat orang baik itu seperti apa, ciri-cirinya lisannya baik. Kenapa? Karena lisan itu penterjemah hati. Kalau hatinya baik, lisannya baik. Kalau hatinya busuk, lisannya pun serupa dengan hatinya. Maka ciri orang-orang bertakwa adalah menahan marah. Kita lihat Rasulullah. Rasulullah itu pernah difitnah, diejek, diolok-olok sebagai orang gila, penyihir, orang yang buruk. Ketika Rasul berdakwah di negeri Taif, pada saat itu dakwah di Mekah susah, ibu sekalian. Dakwah di Mekah tidak diterima, istrinya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, susah. Maka Rasul pergi ke Taif untuk berdakwah. Dan semua orang Taif dari kalangan anak kecil sampai orang dewasa melempari Rasul dengan batu, dengan kotoran hewan, mengatai Rasul dengan ucapan orang gila dan sebagainya. Rasul berdarah-darah. Sampai kemudian Rasul beristirahat di bawah sebuah pohon. Dan kemudian malaikat pada akhirnya setelah itu datang kepada Rasul. Wahai Rasul, angkat saja tanganmu dan berdoa saja kepada Allah agar malaikat penjaga gunung itu menghancurkan mereka semua. Malaikat penjaga gunung menghancurkan gunung-gunung itu dan mereka binasa. Rasul katakan tidak. Mereka itu orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak paham. Aku berdoa kelak ada anak keturunan mereka yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajarkan kepada kita tidak mudah untuk menjadi pribadi yang mampu menahan marah sekaligus mudah memaafkan kesalahan orang lain. Rasul mengatakan mereka orang yang tidak tahu, nggak ngerti mereka itu, bahwa sejatinya saya sedang mengajak mereka pada kebaikan, mereka nggak paham. Kelak suatu hari nanti mereka akan paham. Dan aku berdoa agar kelak anak keturunan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kalau ibu-ibu pergi umrah, pergi haji, mampir ke Taif, di Taif itu orang-orangnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau di zaman itu Rasul katakan, ya Allah azab mereka, kita kenal Taif sebagai negeri yang diazab. Namun sekarang semua orang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, seorang yang Islam, ya, seorang muslim. Maka ciri orang bertakwa juga begitu. Jadi kalau kita berpuasa ada orang yang jahil, ada orang yang mengejek, mengolok, memfitnah, qaulu salamah, ucapkan perkataan yang baik, saya sedang berpuasa, saya tidak ikut-ikutan dengan perbuatan jahil yang kau lakukan itu. Di sosial media juga begitu, banyak orang-orang yang mengajak bertengkar di sosial media, panas kita. Ada orang yang bukan urusan kita, kadang-kadang kita ikut.
puasa. Ingat, puasa itu apa? Tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan seluruh anggota badan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini paling banyak dosanya. Coba introspeksi dan bermuhasabah diri. Lisan ini ada dosa dusta, ya Bu ya. Ada dosa fitnah, ada dosa namimah adu domba, ada dosa ketika kita dengki sama orang, kita ghibah, membicarakan dia di belakang. Banyak dosa ini ya Allah. Maka kita mau puasa. Siti Maryam itu puasa bicara ya kan? Ketika ada orang hina-hina, kata Rasul, Allah minta Siti Maryam puasa bicara, tahan, jangan kau keluarkan. Ketika ada orang yang hinamu, memfitnahmu sebagai seorang wanita tak baik, seorang wanita penzina karena punya anak, gak punya ayah, puasa bicara dulu. Kita pun begitu Ibu sekalian. Gak harus segala sesuatu harus kita bicarakan kembali pada saat kita marah, apalagi khawatir keluar kata-kata yang kalau kita sadar kita menyesal mengucapkan kata-kata itu. Apalagi ibu-ibu kalau lagi marah sama anak-anak atau lagi kesel sama suami, kenanya sama anak misalnya, ya. Kadang-kadang kita ini belum menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita disebabkan lisan kita yang buruk kepada anak-anak kita. Gak boleh seorang ibu mengatakan anak bodoh, anak nakal, anak kurang ajar, gak boleh. Orang tua macam apa ketika engkau mengatakan begitu? Kulukan dan doa, semua perkataan adalah doa. Orang tua mengucapkan yang baik-baik karena itu menjadi doa. Kalau engkau katakan anak ini kurang ajar, suatu hari nanti anak itu kurang ajar, itu disebabkan karena doamu sendiri, karena lisanmu sendiri. Anak nakal, anak itu menjadi nakal betul-betul di kemudian hari karena doamu sendiri, karena ucapanmu sendiri. Maka orang beriman adalah orang yang menahan marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Juga dalam surah Ali Imran 133 sampai 135 tadi, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau menjadi orang yang bertakwa, nasihat untuk diri saya, setiap detik berpikir, saya mau buat baik apa lagi ya hadis ini? Apakah yang saya lakukan ini perbuatan baik atau bukan ya? Selalu berpikir. Seorang teman, saya safari dakwah, saya ketemu sama seorang ibu umurnya 70 tahun, masih jadi ketua majelis ta'lim. Saya katakan pada beliau, ibu udah berapa puluh tahun jadi ketua majelis ta'lim? Sudah 20-30 tahun kata beliau. Masya Allah. Kenapa Bu? Kok senang dengan majelis ta'lim? Saya ini tidak hanya jadi ketua majelis ta'lim, tapi juga ngurusin anak-anak jalanan, ngurusin anak-anak panti asuhan. Setiap hari sibuk kata beliau. Kenapa Bu? Sibuk di waktu senja? Bukankah waktu senja waktu beristirahat? Kata beliau, Allah anugerahi saya fisik yang kuat. Rasanya saya ini kok gak berfungsi sebagai manusia kalau saya tidak bermanfaat untuk orang lain, kata beliau. Rasanya ini kok saya kayak jasad, mati enggak, hidup enggak, kalau gak bermanfaat untuk orang lain. Gelisah saya kalau hari-hari saya gak bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita pikirkan Bu, apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita? Itu kan untuk orang lain juga ya, bermanfaat untuk anak-anak kita. Kita jadi guru Quran untuk anak-anak kita mungkin, untuk tetangga kita, untuk orang-orang sekitar kita. Jadilah orang terbaik itu, yakni orang yang bermanfaat untuk orang lain yang senantiasa berbuat kebaikan. Terakhir, mau jadi orang bertakwa, dalam surah Ali Imran 135 yang tadi dibaca adalah dia senantiasa bertaubat kepada Allah. Rasul itu dijamin masuk surga ibu-ibu sekalian. Masih beristighfar 70 sampai 100 kali istighfar. Rasul dijamin masuk surga, masih qiyamul lail, masih tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Saking lamanya berdiri bertahajud itu, sampai Aisyah berkata, engkau kan sudah dijamin masuk surga, kenapa Rasul masih sholat seperti ini? Kata Rasul, aku mau jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidup yang Allah berikan, atas keluarga yang Allah berikan, atas kesehatan, atas nikmat iman, nikmat hidayah yang Allah berikan. Rasul itu bersyukur dengan menghidupkan malam-malamnya. Maka di Ramadan ini, sisa-sisa terakhir di bulan suci Ramadan, yang kita tak tahu, mungkin di antara ratusan orang, mungkin ada yang tidak ketemu lagi dengan Ramadan. 2 bulan yang lalu ibu-ibu sekalian, 2 bulan yang lalu saya pergi umrah bersama dengan 800 jemaah, Masya Allah ya. Ibu-ibu tahu ketika kami mendarat di Madinah, ketika itu turun dari Madinah, seorang jemaah menghembuskan nafas terakhirnya ketika sudah menjejakkan kaki di Madinah. Turun pesawat, gak ada nafas lagi. Seolah-olah Allah jemput beliau untuk bisa matinya husnul khotimah di Madinah, karena dikuburkan di Madinah setelah itu. Jadi beliau itu berangkat umrah untuk menjemput kematiannya ibu-ibu sekalian. Bagaimana dengan kematian kita nanti? Kira-kira Allah matikan kita dalam keadaan apa ya? Apakah Allah matikan kita dalam keadaan sujud? Apakah Allah matikan kita dalam keadaan baca Quran?
Apakah Allah matikan kita dalam keadaan puasa? Apakah Allah matikan kita dalam keadaan beramal soleh lagi beribadah? Atau sebaliknya, Allah matikan dalam keadaan berzina, Allah matikan dalam keadaan sedang bertengkar dengan suami, Allah matikan keadaan ketika engkau sedang marah-marah misalnya. Apa yang kira-kira kalau kita pikirkan, kira-kira nanti Allah matikan saya dalam keadaan apa ya? Yang jelas Allah matikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Apa yang menjadi kebiasaanmu hari-hari? Engkau gemar berjudi, engkau gemar minum khamar, engkau gemar mabuk-mabukan, engkau mati dalam keadaan seperti itu kemungkinan. Tapi kalau engkau senantiasa beramal saleh, engkau mati dalam keadaan yang beramal saleh pula. Baik, Ibu sekalian, alhamdulillah usai ceramah saya pada hari ini kita review sedikit. Kita tahu Syahrul Ramadan memiliki banyak nama. Syahrul Quran, Syahrul Tilawah, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Sabr, Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, apalagi Syahrullah. Banyak sekali nama yang disematkan untuk bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan kita diminta untuk terus beramal saleh, untuk mengumpulkan bekal kita sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan memperbanyak baca Quran. Kemudian di antara ciri-ciri orang bertakwa adalah engkau banyak berinfak di jalan Allah, engkau menahan marah, memaafkan orang lain, engkau banyak berbuat amal saleh, berbuat kebaikan dalam kehidupanmu, dan engkau senantiasa menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhir hidup kita nanti dipanggil dengan kalimat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan masuklah ke dalam syurganya Allah. Di syurga tidak ada sakit lagi, tidak ada air mata lagi, tidak ada susah lagi. Kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan para nabi, dengan Nabi Muhammad SAW di syurganya Allah, insyaallah. Baik, alhamdulillah usai sudah ceramah saya. Hari ini saya mau memperlihatkan satu buah video kepada ibu-ibu semua, di mana video ini berisi video mengenai anak-anak kita dari seluruh pelosok, termasuk santri kami ada juga dari kota Palu ini ya, alhamdulillah. Mereka adalah sebagian besar golongan yatim duafa. Mereka belajar Quran dengan beasiswa dibiayai oleh para donatur dan orang tua asuh. Kita lihat video ini sambil kita berdoa agar Allah anugerahi anak-anak kita dan diri kita menjadi ahlul Quran, keluarganya Allah insyaallah. Silakan kita lihat video ini bersama-sama.